Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup di dalam iman, segala sesuatu mungkin. Saudara, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada begitu banyak hal yang sepertinya mustahil terjadi. Tetapi ada yang namanya mujizat, saudara, yaitu bahwa sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Bahkan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan, yang direncanakan, itu bisa terjadi ketika mujizat Allah bekerja. Dan untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami perkara-perkara yang besar, perkara yang mustahil menjadi mungkin, maka kita harus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Karena perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita berjalan, melangkah, hidup dalam iman, supaya kita mengalami perkara-perkara besar dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang hidup dalam iman. Saudara menjalani hari-hari saudara dalam iman, dan saudara akan mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saudara. Perkara-perkara yang mustahil jadi mungkin dan terjadi di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Roma pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham.
sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidaklah ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara yang akan kita renungkan bersama malam hari ini adalah di mana Paulus menegaskan bahwa orang yang hidup dalam iman akan mengalami perkara besar oleh karena kasih karunia Allah. Mujizat yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan ketika umatnya hidup dalam iman. Dan di dalam konteks ini, saudara, Paulus memberi contoh kepada umat-umat Tuhan bagaimana Abraham hidup dalam iman dan bagaimana Abraham mengalami mujizat yang paling mustahil bisa terjadi, di mana di saat umurnya kira-kira 100 tahun, itu dicatat ayat yang ke-19. Tetapi di saat umurnya sekitar 100 tahun, di mana sangat mustahil bagi dia dan Sarah istrinya yang sudah lanjut usia mereka, tapi di saat yang paling mustahil itulah pada akhirnya mereka mengalami mujizat. Tuhan mengaruniakan Ishak ke tengah-tengah keluarga mereka. Ishak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelumnya digenapi di waktu yang paling mustahil. Dan itu terjadi kenapa, saudara? Karena Abraham hidup dalam iman. Saudara, apa yang menjadi keadaan saudara hari ini? Apapun situasi kehidupan kita, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi, tetapi hal itu kelihatannya secara pemandangan mata sangat mustahil terjadi, saudara? Dengar, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Jika kita hidup dalam iman, hal yang paling mustahil bisa terjadi. Abraham sudah menjadi contoh, dan dalam kehidupan kita di zaman modern ini, saudara, juga begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang hidup dalam iman. Salah satu contoh, saudara, satu kali
Saya ada di sebuah gereja untuk membantu pelayanan di sana. Dan kemudian di sana ada seorang ibu. Dan ibu ini sering kali kelihatan mukanya muram. Sering kali bersedih. Kenapa, saudara? Karena ibu ini memiliki suami. Dan suaminya ini sering kali berselingkuh. Dan bukan hanya suaminya berselingkuh, tetapi selingkuhannya malah dibawa ke rumah. Dan istrinya ini disuruh merawat istri selingkuhannya, perempuan selingkuhannya ketika perempuan itu sakit. Bisa dibayangkan betapa tertekannya, betapa menderitanya ibu ini, saudara. Tetapi ibu ini adalah seorang yang setia beribadah. Seringkali ada doa-doa puasa, ibu ini juga ikut. Kami juga seringkali bersama-sama berdoa. Satu kali ibu ini cerita, doakan bapakmu. Dia seperti ini, dia ceritakan semuanya, ulah-ulah suaminya, saudara. Dan kami berdoa, sering kali berdoa bersama. Di dalam doa-doa puasa, kami sering kali berdoa bersama di tengah-tengah umat Tuhan menaikkan doa ibu ini. Satu kali, saudara, betapa kagetnya saya ketika ada sebuah kegiatan acara pemuritan. Saya ikut di sana menjadi pelatih atau konselornya, saudara, pendampingnya, pendamping para peserta. Dan saya duduk di depan, dan kemudian panitia mulai membagi peserta kepada kami sebagai pembimbing para peserta. Dan betapa kagetnya saya ketika di samping saya duduk suami ibu itu. Saya sudah lama tidak lagi ada di gereja itu karena saya sudah berada di pelayanan yang lain, sehingga sudah lama tidak bertemu ibu itu, tidak bertemu dengan bapak ini. Tapi betapa kagetnya saya ketika saya duduk di seminar itu. Bapak itu ada di samping saya, bahkan saya jadi pembimbingnya. Saya yang akan berdoa dan mengarahkan dia selama seminar itu, saudara. Bagi saya itu satu mujizat yang besar sekali. Kenapa, saudara? Karena sangat mustahil terjadi. Ibu ini, keadaannya pada waktu itu, dia tetap yakin bahwa suaminya bisa diubah, dijamah oleh Tuhan. Suaminya tukang selingkuh, suaminya preman, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu banyak keterlibatan suaminya dengan dosa. Tetapi ibu ini dia tetap percaya bahwa suaminya bisa bertobat. Dan benar saja, saudara, beberapa tahun kemudian saya melihat dengan mata kepala saya suaminya bertobat, bahkan mau ikut seminar. Bahkan pada akhirnya suaminya begitu giat melayani Tuhan sampai akhirnya suaminya meninggal. Dia melayani Tuhan, penerima tamu, dan melakukan banyak pekerjaan pelayanan selama sisa hidupnya. Saudara, sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita hidup dalam iman atau tidak? Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, tidak ada yang mustahil, saudara. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara menjalani hidup saudara dalam iman atau tidak? Dalam hidup Abraham kita melihat, di zaman modern ini begitu banyak orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan ketika mereka hidup dalam iman. Itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Bagaimana kita berjalan hidup dalam iman. Saudara, ada 3 hal yang bisa kita belajar dari kehidupan Abraham di dalam konteks ini. Ketika dia menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat di saat dan di waktu paling mustahil, tapi terjadi. Dari ketiga itu, saudara, yang pertama ada di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, bagaimana Abraham menjalani hidupnya dalam iman sampai akhirnya dia mengalami mujizat. Di ayat 18 ini dengan jelas ditegaskan bahwa
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa maksudnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Artinya saudara, kalau dilihat kondisi, dilihat keadaan, maka tidak ada lagi alasan mujizat itu akan terjadi. Mujizat lahirnya seorang anak yang dijanjikan itu, tidak ada lagi alasan itu akan terjadi. Kenapa saudara? Umur Abraham sudah 100 tahun, sudah sangat tua renta. Dan demikian juga Sarah sudah sangat lanjut usianya. Tetapi firman Allah mencatat bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada lagi kemungkinan, sudah sangat mustahil, tidak mungkin lagi sepertinya bisa terjadi. Tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang dia berharap, apa yang dia percaya, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Apa firman Tuhan sebelumnya kepada Abraham? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kepada Abraham sudah difirmankan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak. Dan pada saat keadaannya, saat firman ini dinyatakan saudara, bahwa tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi. Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Tapi namun pun demikian, firman Allah mencatat Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya benar saudara, mujizat pun terjadi. Saat ini dalam situasi dan kondisi kehidupan saudara, adakah satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap bahwa itu bisa terjadi? Tidak ada lagi kemungkinan bahwa itu bisa terjadi. Sudah sangat mustahil bahwa itu bisa terjadi. Keadaan situasi boleh saja mengatakan itu sangat mungkin, tidak mungkin saudara. Itu sangat mustahil untuk terjadi. Tetapi sikap yang harus diambil oleh saya dan saudara sebagai orang-orang yang mau melangkah berjalan dalam iman, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita untuk kita berharap dan percaya juga. Apapun situasi saudara, apapun keadaanmu saat ini, sekalipun sudah sangat mustahil saudara, sekalipun sudah sangat tidak mungkin, dengar saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Abraham ketika dia tahu, ketika dia menerima firman Tuhan, janji Tuhan, sekalipun semuanya sudah sangat tidak mungkin, dia tetap berharap, dia tetap beriman. Dan pada akhirnya saudara, mujizat terjadi ketika dia tetap berharap sekalipun sudah tidak mungkin lagi, sudah sangat mustahil itu bisa terjadi. Mari kita melangkah dalam iman saudara, tetap berharap kepada Tuhan semustahil apapun situasi saudara hari ini. Sekalipun semuanya sepertinya sudah sangat gelap, semuanya sepertinya sudah sangat hancur, semuanya sepertinya sudah sangat berantakan, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan yang menjamin, sehingga seharusnya saya dan saudara tetap berharap sekalipun sudah sangat mustahil, tetap percaya sekalipun sudah sangat tidak mungkin, tapi tetaplah berharap, tetaplah percaya bahwa Allah sanggup menyatakan janjinya. Tetaplah percaya, dan Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika kita tetap berharap dan tetap percaya dalam segala situasi. Dan kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti dia berjalan melangkah dalam iman sampai dia mengalami mujizat
Ayat 19 ditegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Imannya tidak menjadi lemah, saudara, karena situasi dan keadaan yang ada di depan matanya. Imannya tidak menjadi lemah, sekalipun sekali lagi sudah sangat mustahil. Selain dia tetap berharap, tapi imannya juga tetap kuat, imannya juga tetap bertumbuh. Saudara, seringkali dalam kehidupan anak-anak Tuhan, iman mereka ditentukan oleh keadaan dan situasi. Dan sebenarnya kalau iman kita ditentukan oleh keadaan dan situasi, pada dasarnya itu bukan iman, saudara. Kalau kita lihat semuanya sangat mungkin, bahkan hampir-hampir terwujud, baru kita bisa percaya, itu bukan iman namanya. Itu sesuatu logika dan logis. Tetapi iman sekali lagi adalah bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun sudah sangat mustahil, tetapi dia tetap berharap, bahkan imannya semakin diperkuat. Imannya semakin kuat sekalipun tubuhnya semakin lemah, semakin tidak mungkin, tetapi iman semakin kuat. Dengar, saudara, bukan terjadi dengan begitu saja. Tentu saja Abraham dalam menjalani kehidupannya, sehingga imannya semakin kuat, dia tetap melakukan hal-hal yang menguatkan imannya, yang meneguhkan imannya, sehingga sekalipun semuanya sudah sangat mustahil, dia tetap semakin kuat imannya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya jangan situasi yang menentukan iman kita, biarlah apapun situasi dan keadaannya, lakukan hal-hal yang menguatkan iman, saudara. Paulus pernah berkata, sekalipun banyak perkara kesulitan yang dia alami, banyak masalah pergumulan yang dia alami dalam pelayanan, tetapi dia pernah menegaskan, namun kami tidak tawar hati, karena manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Bahkan dia makin kuat dan makin tangguh, saudara, karena imannya dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap memiliki iman yang kuat sekalipun kondisi makin buruk, saudara? Biarlah hari demi hari iman kita dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Maka kita akan semakin kuat sekalipun tubuh kita semakin lemah, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil. Saudara, bangun disiplin rohani dalam diri saudara, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam berdoa, dalam menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bangun disiplin rohani saudara, supaya iman saudara tetap kuat apapun kondisinya. Jika iman saudara tetap kuat apapun kondisinya, satu saat saudara pasti akan melihat mujizat terjadi. Apa yang paling mustahil itu bisa terjadi, saudara. Saya bersyukur kalau malam hari ini saudara mendengarkan renungan ini. Dan tujuan dari renungan malam ini dibuat, saudara, supaya renungan malam ini bisa jadi channel renungan harian saudara setiap malam. Renungan ini dibuat dengan metode ekspositori, saudara, karena saya begitu rindu supaya anak-anak Tuhan diberkati, mereka memahami firman Tuhan secara objektif,
benar-benar kita membahas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tergali dari dalam firman Tuhan, dan saudara menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu, saudara, sehingga melalui channel ini saudara diberkati. Saya bersyukur, saudara, di dalam kolom komentar begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bahwa mereka diberkati melalui renungan ini. Saya berharap terus ke depan saudara-saudara diberkati. Itu sebabnya jadikan channel renungan malam ini, saudara, menjadi channel renungan harian saudara setiap malam sebelum saudara beristirahat, sehingga saudara akan diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara belum mensubscribe, silakan di-subscribe supaya setiap video baru diposting saudara mendapatkan notifikasi. Saudara, dengan saudara konsisten merenungkan firman Tuhan, maka saudara akan kuat dalam iman apapun yang terjadi. Saudara kuat dalam iman, sekalipun sudah sangat mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Bahkan sekalipun kelihatannya semakin mustahil, saudara tetap kuat dalam iman. Dan yakinlah sampai satu saat, saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, yang dilakukan oleh Abraham dalam perjalanan imannya sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, selain tadi dia bertumbuh dan semakin kuat dalam iman, dalam perjalanannya menjalani hidupnya dalam iman, dia memuliakan Allah. Sebagai bukti dia hidup dalam iman, sekalipun janji Tuhan belum digenapi, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun mujizat belum terjadi, tetapi dia tetap memuliakan Allah. Saudara, seberapa banyak anak-anak Tuhan pada akhirnya tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena setelah sekian lama menunggu mujizat Tuhan, tetapi ketika mujizat itu belum juga terjadi, akhirnya mereka protes sama Tuhan, akhirnya mereka bersungut-sungut sama Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Berbeda dengan Abraham, saudara. Sekalipun doa itu belum kunjung dijawab, mujizat itu belum juga terjadi, tetapi imannya semakin kuat dan dia buktikan imannya dengan dia hidup memuliakan Allah. Dia hidup mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Saudara, apapun situasi dan kondisi saudara saat ini, sebagai bukti saudara hidup dalam iman, sebagai bukti iman saudara bertumbuh, maka tetaplah muliakan Tuhan. Kalau ada saudara yang saat ini punya pergumulan doa dan saudara mengharapkan mujizat belum juga terjadi dalam hidup saudara, dengar saya menegaskan, jangan pernah undur dan jauh dari Tuhan. Semakin giatlah memuliakan Tuhan, karena dengan demikianlah saudara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Mari tetap muliakan Tuhan, saudara. Kalau saat ini mungkin saudara ada yang mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, ada yang mulai makin jauh dari Tuhan karena doa saudara belum juga dijawab. Saat ini saya mau menegaskan, kalau saudara rindu mengalami seperti Abraham, melihat mujizat yang begitu mustahil terjadi, mari tetap muliakan Tuhan. Itu yang dilakukan Abraham. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, imannya semakin kuat, dan dia buktikan imannya, dia muliakan dan semakin memuliakan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, sepertinya sudah semakin mustahil dan semakin mustahil, tapi imannya tetap kuat dan dia tetap memuliakan Tuhan sampai akhirnya saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia terima janji Tuhan itu, mujizat terjadi, perkara besar pun terjadi. Puji Tuhan, saudara.
Apakah hari ini saudara merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mujizat akan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam iman. Orang-orang yang menjalani hidupnya dalam iman. Apa buktinya orang hidup dalam iman dan menjalani hari-harinya dalam iman? Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Sekalipun sudah sangat mustahil, dia tetap berharap. Sekalipun waktu demi waktu sudah semakin mustahil, imannya malah semakin kuat. Dan sekalipun semuanya belum terjawab, dia tetap memuliakan Tuhan. Itulah bukti orang yang hidup dalam iman. Itu yang dilakukan oleh Abraham dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat. Ishak yang dijanjikan itu akhirnya dikaruniakan. Dan bukan hanya itu saudara, akhirnya Abraham disebut sebagai bapa orang beriman karena dia tetap hidup dalam iman dalam segala situasi, dan akhirnya dia mengalami janji-janji Tuhan. Saudara, apapun keadaan hidup saudara hari ini, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, jalani hari-hari saudara dalam iman. Sekalipun mungkin saat ini situasi saudara sudah begitu mustahil, sepertinya tidak mungkin, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah berharap dan mujizat Tuhan bisa terjadi. Sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, biarlah iman saudara bertumbuh, bukannya semakin lemah oleh karena melihat situasi. Biarlah iman saudara bertumbuh, oleh sebab itu lakukan hal-hal yang membuat iman saudara bertumbuh dan semakin kuat. Dan kemudian yang terakhir, sebagai bukti Abraham hidup dalam iman, dia tetap muliakan Allah sekalipun doanya belum dijawab. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Di mana hari ini kami sudah merenungkan bersama bahwa mujizat-Mu bisa terjadi ketika kami menjalani hidup kami dalam iman. Dan bukti kami hidup dalam iman, kami tetap berharap sekalipun mustahil. Iman kami makin kuat sekalipun makin mustahil, dan kami tetap memuliakan Allah sekalipun doa belum dijawab. Terima kasih buat prinsip-prinsip kebenaran tentang iman yang kami telah renungkan malam hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Jamah mereka, lawat mereka, untuk mereka tetap hidup dalam iman dan mengalami perkara besar, mujizat besar di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat,
Ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di
tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.